Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajian rutin malam Senin Masjid Jami Al-Amin Kampung Cibeduk, rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi yang agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang selalu setia dan selalu cinta kepada beliau dan selalu membuktikan kecintaannya kepada beliau. Semoga di hari kiamat nanti kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, oleh beliau diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat terima dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Sebagaimana biasa, kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan salawat atas Nabi kita tercinta, di mana pembacaan suratul Fatihah dan salawat ini kita hadiahkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, yaitu untuk para sesepuh atau orang tua kita, mama dan bibi kita, kakak dan adik kita, saudara-saudara kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Bil khusus kita hadiahkan pahala dari baca Fatihah dan salawat ini untuk ibunda tercinta almarhumah Umi Hajah binti Fatimah binti Haji Jamaluddin, untuk ananda tercinta Muhammad Rasulullah dan Habibullah Saifuddin bin Saifuddin, untuk almarhum Haji Jafar bin Maksud, Hajah Maryamah binti Haji Anwar, Hajah Pertama binti Haji Anwar, Haji Jamaluddin bin Ansyamah, dan seluruh ibu guru dalam garis ke atas dan ke bawah. Wa usulihim wa qur'ani wa li silsilati wa la ampun. Syai'ulillahillahu wal-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nuril absari wa liwaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma
ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa lawaliha wa afiyatin abdani wa shibaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab. Salatan tasuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab. Salatan tasuru biha al-habib Muhammad Rizik Syihab. Wa ma'ahu min al-iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa lawaiha wa afiyatin abdani wa shibaiha wa nuril absari wa riyadiha wa ala alihi wa sahbihi ulil albab wa ala alihi wa sahbihi ulil sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Ma'asyiral muslimin segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah remaja dunia yang dimuliakan oleh Allah, rahimahullah wa hadakumullah. Setiap kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk menyempurnakan keimanan kita. Jadi iman yang ada di dalam hati kita harus kita sempurnakan. Karena apabila keimanan kita sempurna, maka tentu iman yang sempurna akan dapat melahirkan berbagai macam amal soleh, amal kebaikan, amal ibadah yang bagus, yang banyak, yang diridhoi oleh Allah. Beruntunglah orang-orang yang beriman yang selalu berusaha menyempurnakan keimanannya kepada Allah. Bagaimanakah caranya kita menyempurnakan keimanan kita kepada Allah agar iman kita sempurna? Karena iman ini dasar, iman ini fondasi, iman ini telanjang. Pakaian iman adalah takwa. Sehingga dalam sebuah hadis, baginda kita yang mulia dan cinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah bersabda, al-iman uryanun. Iman itu telanjang, kata beliau. Al-iman bermula iman, uryanun itu telanjang. Kalau kita ke pasar telanjang, kira-kira orang lain bilang apa sama kita ya? Berani enggak ke pasar telanjang? Enggak. Kenapa enggak berani? Malu. Malu. Kenapa malu? Karena ada Iman. ada iman. Kalau kita masih punya rasa malu, itu tandanya di hati kita ada iman. Tahu
Tapi kalau rasa malunya sudah hilang, itu tandanya iman kita sudah hilang. Contoh orang gila. Orang gila ada rasa malu nggak? Ada. Itu tandanya imannya hilang. Orang gila beriman tidak? Tidak. Tidak. Makanya orang gila nggak sholat nggak dosa. Orang gila nggak sholat, malu nggak dia? Enggak. Hilang rasa malunya. Makanya kalau ada orang ngaku normal tapi nggak sholat, berarti Orang kalau ada orang ngaku normal tapi meninggalkan sholat nggak ada rasa malu. Apa bedanya dengan si dia? Orang gila nggak puasa Ramadan, makan minum sambil jalan di tempat umum, tempat terbuka, dia nggak ada rasa malu karena gila. Nah kalau ada orang Islam kayak begitu berarti para jamaah yang dimuliakan, makanya kata Nabi, al-haya'u su'abu minal iman. Malu itu cabang bagian daripada iman. Iman yang ada di dalam hati kita harus kita sempurnakan. Untuk menyempurnakan keimanan kita kepada Allah, cara yang paling efektif, yang paling efisien, yang paling tepat, yang paling berdaya guna, kata Allah dalam Al-Quran, adalah dengan cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, yakin dengan seyakin-yakinnya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, yakin iman kita akan sempurna. Jadi kata Nabi, al-iman uryanun walibasuhu taqwa. Rasulullah bersabda, iman itu telanjang. Artinya kalau telanjang belum sempurna, ibarat orang masih telanjang, belum sempurna. Walibasuhu taqwa, pakaian iman adalah takwa. Kalau kita udah berpakaian kan sempurna, nggak telanjang lagi. Lah walaupun badannya mulus, tinggi besar, hidungnya mancung, mata belok, alis kerem, pipi mulus, limit, ada lalat nempel di pipinya, terpleset jatuh tuh lalat, saking limitnya itu pipinya. Wah, cakep, tampan, cantik, ganteng, tapi panjang, nggak sempurna. Nah, pakaian iman adalah takwa. Artinya untuk menyempurnakan keimanan kita adalah dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam Al-Quran banyak sekali, kalau kita mau memperhatikan ayat-ayat Al-Quran, ternyata banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayat yang berbunyi begini di Al-Quran banyak. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang dipanggil orang beriman, yang disuruh bertakwa kepada Allah orang beriman. Ini artinya orang-orang beriman agar menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah. Contoh seperti dalam Al-Quran surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran, juz yang keempat ayat 102. Dalam ayat tersebut Allah memanggil orang-orang yang beriman dan memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menyempurnakan keimanannya dengan bertakwa kepada Allah dan menjaga keimanannya, menjaga keislamannya harus sampai terbawa mati, karena di akhirat Allah hanya akan menerima agama Islam. Karena di akhirat orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga hanyalah orang-orang yang beriman. Sementara orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, itu tempat kembalinya adalah neraka jahanam. Dalam Al-Quran surah 3 Ali Imran juz 4 ayat 102 Allah telah berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Jelas dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada siapapun yang merasa dirinya beriman, kepada siapapun yang di hatinya ada iman, kepada siapapun yang mengaku dirinya beriman, Allah perintahkan kepada setiap orang-orang yang beriman agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, komitmen konsisten untuk tetap istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah dalam situasi dan kondisi apapun. Tetaplah orang-orang beriman bertakwa kepada Allah dimanapun mereka berada. Wherever you are, will Allah Subhanahu wa taala, di mana saja mereka berada, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, karena dengan bertakwa kepada Allah, yakin niscaya keimanan kita akan sempurna. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu iman? Apa itu takwa? Kita harus paham. Sebagai orang yang beriman, kita harus paham apa itu iman. Sebagai orang yang beriman yang oleh Allah diperintahkan bertakwa kepada Allah, kita harus mengerti apa itu takwa. Mari kita bahas malam ini sampai datang waktu Isya. Pengertian iman menurut keterangan di dalam kitab Arba'in Nawawiyah terdapat sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa al-iman antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarri min Allah taala. Iman itu adalah engkau percaya, engkau meyakini, engkau mengitikadkan di dalam hatimu, engkau meyakinkan di dalam hatimu, engkau membenarkan di dalam hatimu, engkau percaya kepada Allah bahwa Allah itu ada, engkau percaya kepada malaikat-malaikat Allah, engkau percaya kepada kitab-kitab Allah, engkau percaya kepada para rasul Allah, engkau percaya kepada hari kiamat, dan engkau percaya kepada qadar, baik dan buruknya qadar itu datang dari Allah. Rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah. Kedua, iman pada malaikat. Ketiga, iman pada kitab Allah. Keempat, iman pada para rasul Allah. Kelima, iman pada hari kiamat. Keenam, iman kepada qadar, baik buruknya qadar itu datang dari Allah. Yuk bareng-bareng. Allahul Kabir, Rabbunal Kabir, Qasadnal Kabir, Wajadnal Kabir, Likulil Kabir, Kafanal Kabir, Wa ni'mal Kabir. Alhamdulillah. Nah, itu pengertian iman. Dalam hadis riwayat yang lainnya, iman itu adalah iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil arkan.
Kata Nabi, iman itu adalah mengikrarkan dengan lisan, engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa tasdiqum bil qalbi, engkau membenarkan di dalam hatimu terhadap makna yang terkandung dalam ucapan 2 kalimat syahadat, yang artinya aku bersaksi, aku mengimani, aku meyakini, aku mengiktikadkan di dalam hatiku, aku membenarkan di dalam hatiku bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Engkau membenarkan makna yang terkandung dalam ucapan 2 kalimat syahadat, engkau benarkan di dalam hatimu. Itu namanya tasdiqum bil qalbi. Lalu wa amalu bil arkan, engkau amalkan, engkau realisasikan, engkau aplikasikan, engkau implementasikan, engkau manifestasikan, engkau terjemahkan keimananmu kepada Allah dengan seluruh anggota badan kita. Artinya seluruh anggota badan kita gunakan untuk taat kepada Allah, kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah, sebagai bukti bahwa kita telah beriman kepada Allah. Jadi iman itu nggak cukup di lisan, nggak cukup kita hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja, tapi hati kita kosong, tidak mau membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan 2 kalimat syahadat. Enggak cukup iman hanya di lisan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi kita tidak mau taat menjalankan ibadah kepada Allah, tidak mau membuktikan keimanan kita kepada Allah. Kalau kita mengaku bahwa kita beriman kepada Allah, maka wajib kita beribadah kepada Allah, wajib kita membuktikan keimanan kita kepada Allah dengan mentaati, menjalankan perintah-perintah Allah, dan dengan menjauhi larangan-larangan Allah. Mentaati, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, itu sebagai bukti bahwa kita beriman kepada Allah. Bohong, dusta besar orang yang beriman kepada Allah, tapi dia tidak mau beribadah kepada Allah, malah justru dia berbuat dosa kepada Allah. Bohong, nanti di akhirat imannya ditolak oleh Allah. Kalau iman kita ditolak oleh Allah, maka segala amal kebaikan yang kita lakukan menjadi sia-sia, tidak ada pahalanya. Kebaikan yang kita lakukan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada tetangga-tetangga kita, kepada saudara-saudara kita, itu semuanya menjadi sia-sia karena iman kita ditolak. Yuk kita sempurnakan, kata Allah, iman kita sempurnakan dengan bertakwa kepada Allah. Dalam kitab Hidayatul Adhiyah diterangkan, taqwa ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ala rasul salih abadilah. Taqwa ilah madaru kulli sa'adah wa tiba'u ala rasul salih abadilah.
dalam kitab Hidayatul Adhiyah diterangkan takwa ilah bermula bertakwa kepada Allah. Madarul kulli sa'adah, itu adalah pangkal kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Artinya orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, orang-orang yang beriman yang bisa bertakwa kepada Allah dijamin 100%, nggak usah ragu, hidupnya akan dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Jadi kalau kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, kalau kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang ingin meraih bahagia dunia akhirat, maka yuk kita ambil kuncinya. Kuncinya ada di takwa. Ibarat kita mau masuk rumah pintu rumahnya terkunci. Kalau nggak punya kunci kita nggak bisa masuk. Kita ingin bahagia tapi nggak punya kuncinya. Kunci bahagia adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jaminan Allah. Nggak ada orang bertakwa susah, nggak ada. Bahagia dijamin. Kita harus yakin kepada Allah, harus percaya kepada Allah. Kita perkuat tauhid kita kepada Allah. Orang yang bertakwa nggak usah takut, nggak makan, nggak usah takut nggak hidup, nggak usah takut mati karena nggak makan, nggak usah takut melarat. Orang bertakwa dijamin oleh Allah hidupnya bahagia dunia akhirat. Bahkan surga dengan berbagai macam kenikmatan yang di dalamnya, kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang tiada tara, kenikmatan yang tidak banding, kenikmatan yang mulia, kenikmatan yang besar yang ada dalam surga, itu akan diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman yang bertakwa. Sebagaimana janji Allah dalam Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 4 ayat 133, Allah telah berjanji, wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas 7 lapis langit dan bumi, yang di dalamnya terdapat berbagai macam fasilitas yang menyenangkan, yang di dalamnya terdapat berbagai macam kenikmatan sempurna, kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, kenikmatan yang belum pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang belum pernah tersirat di benak hati manusia, nikmat yang nggak bisa dibayangkan, nikmatnya seperti apa dalam surga, itu disediakan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi nggak cukup kita hanya bermodalkan iman tapi nggak bertakwa. Yuk kita hiasi keimanan kita sempurnakan keimanan kita dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa itu bukan takut sama bini tua, disingkat dari takwa. Ada yang mengatakan takwa itu kebanyakan takut bini tua. Jadi mau nikah lagi nggak jadi karena takut bini tua, disingkat takwa. Bukan. Takwa itu adalah al-imtisalu awamirillah wa jatinabu nawahihi. Nah, ini pengertian takwa yang dikemukakan oleh para ulama secara global. Jadi takwa itu adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kalau kita perhatikan perintah Allah itu ditinjau dari hukumnya terbagi ke dalam 2 bagian. Pertama, ada perintah-perintah Allah yang hukumnya wajib, yang sama sekali tidak boleh ditinggalkan, kecuali kalau ada alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama. Contoh seperti orang pikun, udah nggak ingat apa-apa, dia nggak apa-apa meninggalkan sholat karena udah pikun. Nah, pikun ini berarti alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama. Sehingga orang pikun meninggalkan sholat nggak dosa karena udah pikun, udah nggak ingat apa-apa, bahkan pakaian juga nggak ingat. Kadang-kadang dia telanjang keluar karena pikun. Nah, makanya kalau bapak-bapak pengen berhenti sholat, minta pikun aja udah, atau minta gila aja. Kalau udah pikun, udah gila, nggak apa-apa, nggak sholat juga, bebas udah. Orang gila mah makhluk gratis. Orang gila makhluk gratis. Nah, berarti tinggal pilih, mendingan gila, mendingan sholat. Kalau sholat berarti nggak gila, kalau nggak sholat berarti gila loh. Orang gila nggak dosa. Nggak dosa, orang gila nggak sholat nggak dosa. Kalau Mang Diman pengen berhenti sholat, minta gila aja Mang Diman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sholat itu diwajibkan, sholat 5 waktu, sholat Jumat diwajibkan kepada orang Islam yang sudah balik dan akalnya sehat. Orang Islam yang belum balik, laki-laki belum balik, baru umur 7 tahun, nggak wajib sholat, cuma wajib diperintah sholat oleh orang tuanya. Jadi orang tua punya kewajiban memerintahkan sholat kepada anaknya yang umur 7 tahun. Sebagaimana hadis Nabi, muru auladakum bisolah, ija sab'a, ija balago sab'a sinin. Wadribu alaiha ija balatu asro sinin. Suruhlah, perintahlah anak-anakmu untuk mengerjakan sholat apabila anak-anakmu sudah sampai usia 7 tahun. Walaupun anak usia 7 tahun belum wajib sholat, belum diwajibkan sholat oleh agama, tapi orang tua punya kewajiban menyuruh anaknya sholat dalam rangka mendidik. Dalam rangka mendidik, membimbing anaknya supaya dari kecil sudah terbiasa sholat. Kalau anak kita dari kecil sudah terbiasa melakukan sholat, maka manakala dia sudah balik, nggak usah disuruh lagi karena udah terlatih dari kecil. Betul? Betul. Makanya orang tua yang bersikap apatisme, cuek, bebek, masa bodoh, tidak pernah nyuruh sholat sama anaknya, dosa itu orang tua. Dosa, nanti akan diminta pertanggungjawaban di akhirat oleh Allah. Wajib anak kita disuruh sholat. Kalau suruh sholat susah, udah umur 10 tahun susah, nggak apa-apa kata Nabi, pukul mereka, tapi dengan pukulan hanya sekedar nakut-nakutin. Ya pakai lidi lah, pakai lidi 5 biji mah cepret. Ayo sholat nggak lo? Ayo sholat nggak lo? Aduh sakit. Ayo sholat nggak lo? Ya. Ini nggak apa-apa. Keluar tampol pakai palu, beduk gitu, baik ya. Jangan polisi orang. Itu mah KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, ada pasalnya itu mah. Dipukul tapi tidak membuat cacat, cuma nakut-nakutin supaya anak mau sholat. Misalnya seperti atau diputar telinganya, ayo sholat nggak lo? Iya. Nakut-nakutin doang, atau dipetet lah. Sholat mau siapa ya? Petet siapa ya? Sakai dipetet langsung lepuh jadinya. Wah, buka ilmu. Berarti kan kita buka ilmu beraja musti kita. Buka ilmu beraja musti kita langsung tutung petetnya. Orang kalau punya ilmu beraja musti, megang telur mentah jadi langsung matang itu. Pegang langsung matang itu. Kalau pegang kepala orang langsung hidup begitu baru mentah. Begitu bagus hidup tambah hidup. Kalau punya ilmu beraja musti. Saya punya teman punya ilmu beraja musti, mukul orang langsung mati, penjara dia 3 tahun. Tapi nggak usah sebut namanya, tapi ada saya punya teman. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu, jadi iman saja tidak cukup. Yuk kita buktikan kalau kita beriman kepada Allah. Perintah Allah itu ada 2, ada perintah Allah yang punya wajib. Wajib itu apa? Wajib itu mayusabu ala pilih, wa yu'aqabu ala tarkihi. Nah ini pengertian wajib. Wajib itu perkara atau sesuatu yang apabila dikerjakan akan mendapat pahala besar dari Allah. Allah menjanjikan pahala besar bagi orang-orang yang melaksanakan kewajiban dari Allah, seperti orang yang sholat 5 waktu, sholat Jumat, mencari ilmu, mengaji, itu wajib, pahalanya gede itu. Nah, dan apabila ditinggalkan itu kewajiban, dosa. Allah mengancam dengan siksa. Kalau kita nggak sholat, kita akan dibakar oleh Allah di neraka Sakor. 1 waktu kita tinggalkan sholat, dibakarnya, dipenjaranya di neraka Sakor 500 tahun. Dan nanti muka kita dirubah oleh Allah menjadi muka babi. Jadi kalau nanti di hari kiamat kita lihat banyak muka-muka babi, itu adalah orang-orang yang dulu ketika hidup dunia nggak sholat. Di hari kiamat dirubah mukanya menjadi muka babi. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Wahai kaum muslimin, jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kewajiban, tidak boleh ditinggalkan. Sholat itu kewajiban, tak boleh ditinggalkan. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Siapa tinggalkan sholat, oleh Allah akan dilaknat. Di alam akhirat akan mendapat azab yang sangat pedih dan sangat menyakitkan. Di alam akhirat akan mendapat azab, wajahnya akan dirubah menjadi wajah babi.
sholli wa sallim daiman ala hada sholli wa sallim daiman ala hada wa ali wa sahbihi man qad wahada wal ali wa sahbihi man qad wahada. Demikian taklim kita malam ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya tutup, bagi yang mau ikut hadir malam ini di Pondok Pesantren Habib Bakir Cikarang Pusat, peringatan Maulid Nabi, mangga bergabung dengan kita berangkat pada Isya. Penceramahnya Habib Bahar bin Smith yang belum lama baru keluar dari penjara, karena beliau di penjara bukan karena maling, bukan karena korupsi, bukan karena zina. Beliau di penjara karena menegakkan perkara yang di penjara oleh penguasa yang zalim. Habib Rizik di penjara bukan korupsi, bukan maling. Itu mah di penjara karena penguasa zalim, sewenang-wenang. Habib Rizik gak pantas di penjara. Tuh, penjara betul. Kalau korupsi penjara betul. Wah, kalau korupsi bebas. Pelakon, mentolong. Yuk kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.